dipungkiri ya. Jadi bibit yang berkualitas, media tanam yang bagus ya, dan perawatan yang maksimal itu menjadikan alpukat ini memang ketika sudah menginjak umur yang waktunya atau cabangnya sudah kelihatan tua, besar, dan ini sudah bisa menopang buah-buahnya ya. Jadi sekali lagi bibit yang berkualitas ya, sementara tanaman yang media tanam yang baik serta perawatan yang maksimal itu bisa membuat alpukat itu berbuah dalam pot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin ya. Sore hari ini saya ingin kembali ya membagikan kepada sahabat semua ya, karena masih banyak sekali permintaan di YouTube ya. Bagaimana Pak caranya alpukat saya biar berbuah dalam pot, biar segera berbuah ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan di WA itu membuat saya sore hari ini ingin kembali mengulas ya masalah tanaman dalam pot ya. Jadi sekali lagi, kalau mau sukses dalam tabulapot maupun sukses dalam berkebun alpukat ya, sekali lagi 3 hal tidak boleh putus ya. Pertama, dari bibit yang baik, dari bibit yang berkualitas ya. Kemudian pengolahan lahan atau kalau dalam pot media tanamnya ya. Kemudian perawatannya ya. Jadi 3 hal itu diusahakan jangan putus ya. Jadi sahabat bisa mengawali dari yang pertama, survei dari bibit yang berkualitas itu. Dan surveinya jangan hanya melihat tanamannya itu bagus ya. Semua orang bisa itu membuat tanaman itu menjadi bagus ya. Akan tetapi sekali lagi dari pengolahan ya, dari proses settlingnya, dari proses penyambungannya, sahabat harus kulik lebih dalam ya. Jadi semua orang sekali lagi bisa membuat tanaman itu menjadi bagus, akan tetapi proses dari awal sahabat harus tahu. Gitu ya, catatan pentingnya kalau mau sukses dalam berkebun alpukat. Jangan hanya sebatas waduh bibitnya bagus ya, sementara itu semua hanya terpampang bibitnya tanpa sahabat mengetahui pengolahan awalnya daripada pembuatan bibit ya. Jadi sekali lagi semua orang bisa, tetapi sekali lagi sahabat harus selektif ya, harus lebih selektif dalam, karena itu sekali lagi itu awalnya ya. Jangan sampai salah dari awal, kemudian di belakang hari sahabat harus bertati-tati untuk bagaimana alpukat itu berbuah ya. Banyak pengalaman sahabat yang sudah disampaikan melalui WA ya, Pak saya beli di ABC ya, sampai hari ini belum ada tanda-tanda umur sudah sekian tahun ya. Nah itu sesuatu hal yang harus dikaji, sesuatu hal yang harus sahabat jadikan sebagai pedoman ya. Jangan sampai salah dalam penentuan atau pengambilan bibit ya. Oke, sore hari ini saya akan kembali mengulas tentang berbuah dalam pot ya. Bagaimana Pak caranya ya. Sekali lagi pemilihan bibit itu penting, pengolahan lahan itu penting, dan perawatan juga tidak kalah penting ya. Sore hari ini kembali saya akan mengulasnya lagi ya. Ini jenisnya Miki ya, Miki Depok itu ya. Banyak bertebaran Miki-mikian ya di sosmed ya. Jadi memang kalau Miki Depok asli daunnya berbeda, panjang, kecil, runcing ya, tebal daunnya ya. Nah ini jenisnya Miki, dan ini memang umur sudah hampir mendekati 2 tahun, batangnya ini sudah gede ya. Dan ini memang kalau sedikit sentuhan saja memang sudah langsung berbuah ya, atau berbunga lah ya. Nah seperti ini sudah kelihatan. Kalau melihat seperti ini kan kita sudah seneng ya. Minimal apa yang kita usahakan selama ini sudah kelihatan hasilnya ya. Dan ini tidak hanya sepohon ya, ada 3 pohon atau 4 pohon sudah mulai menunjukkan rasa terima kasihnya ya kepada si empu ya, karena sudah merawatnya dengan baik. Sebagai tanda terima kasihnya dia mengeluarkan bunga ini ya, seperti ini ya, cantik sekali ya. Pertama
kalau mau sukses berkebun alpukat maupun tabula pot ya, bibit harus berkualitas. Yang kedua, media tanam ya. Media tanamnya saya pakai campuran apa Pak? Saya pakai campuran dengan satuan 1:1. Oke, satunya apa? Satunya tanah. Sekali lagi saya berpesan kepada sahabat, ambilkan dari tanah yang benar-benar gembur. Tanah bisa diambilkan dari bawah-bawah pohon itu yang ada lapuan daripada dedaunan. Nah, itu ambil yang lapisan atas ya. Atau kalau ada dan memungkinkan, cari tanah-tanah di bawah pohon bambu. Itu sudah terbukti karena semua media yang kita gunakan ini pohon dari tanah-tanah yang di bawah pohon bambu yang ada ikutannya daripada akar-akar pohon bambu itu loh ya. Itu sangat bagus sekali. Yang kedua, campurannya apa Pak? Campurannya kita pakai sekam. Sahabat bisa pakai sekam bakar, bisa sekam mentah yang masih berwarna coklat itu juga bisa. Yang ketiga, campurannya adalah kotoran kambing. Itu yang selalu saya rekomendasi ya. Kenapa? Di sana kandungan K, kandungan P, kandungan N komplit ya. Dan yang ketiga, kita masih campur biasanya pakai kapur ya. Tujuannya agar tanah di dalam media ini selalu berimbang ya, enggak terlalu asam ya, pH-nya terjaga gitu. Biasanya kita pakai campuran daripada kapur ya. Selanjutnya juga kita tambahkan sedikit furadan ya. Ini bertujuan mengurangi ya atau mencegah daripada pengerat akar, itu bisa menimbulkan kematian ya. Setelah itu kita masukkan, ini planter bag ini hanya berukuran 45 liter ya. Ini sudah cukup, nggak usah terlalu gede. Kenapa? Saya menyarankan jangan terlalu gede. Kenapa? Karena bagusnya kalau tabula pot itu per 2 tahun diganti medianya. Kalau nanti terlalu gede kan susah, gantinya itu loh susah ya. Karena kalau nggak diganti nanti jelek ya, atau pertumbuhan berikutnya nggak maksimal. Kalaupun buah ya paling cuma 1-2 kan ya nggak bagus ya. Dan tentu akan mengurangi secara kualitas daripada daun, cabang, itu nanti nggak bagus ya. Nah, kalau selain itu apa Pak? Ini pruning itu penting, sahabat bisa amati ini ya. Ini penyinaran dari atas sampai bawah sini tentu akan tercover oleh sinar matahari ya. Ini penting sekali, ini kelihatan cabang-cabangnya tertata apik ya. Sehingga sekali lagi kalau cabangnya itu terkena sinar matahari maka pembungaan itu tidak menjadi masalah gitu loh ya. Ini kan nggak ada batang-batang yang terlalu kecil kan, nggak ada ya. Ini primer, sekunder saja ini. Tersiernya ada tapi tidak banyak ya. Cabang 1, cabang utama 2 dan 3. Kalau saya biasanya pakai itu ya. Dan ini alhamdulillah. Dan ini juga kita menerapkan menggunakan, nah ini kalau ketiga, ini kalau mau sukses berkebun alpukat maupun sukses dalam tabula pot, yang ketiga itu pada perawatannya. Perawatannya apa Pak? Kalau saya acuannya tetap ya, seminggu sekali kita pupuk, seminggu sekali kita semprot ya. Semprot itu kalau musim penghujan ini kita perbanyak fungisida. Fungisidanya apa Pak? Di toko-toko pertanian banyak ya. Saya kemarin ada teguran daripada YouTube, apakah saya ini di endorse oleh satu perusahaan karena sering menyebutkan merek-merek pabrikan ya. Saya ditegur oleh YouTube, makanya sore hari ini yang saya sampaikan adalah monggo silakan sahabat ke toko pertanian atau toko online fungisida. Kalau biar saya nggak ketegur lagi oleh YouTube, silakan sahabat WA, nanti saya kirimi ya fungisida yang saya pakai apa, pupuknya apa. Itu bukan bermaksud apa-apa. Banyak sekali yang komentar, wong begitu saja kok selalu menyampaikan suruh WA. Nah, karena seperti itu loh ya, saya ini terikat dengan YouTube ya, dengan aturan YouTube nggak boleh menyebutkan produk-produk itu, bisa saya juga kena teguran. Apakah karena berkaitan nanti dengan masalah penghasilan itu loh ya. Makanya mulai sore hari ini saya usahakan tidak menyebutkan nama produknya. Yang jelas itu di toko pertanian ada fungisida atau pestisida juga harus kita terapkan, karena biasanya ketika masa bunga seperti ini ya, banyak-banyak semut yang ke atas ya. Nah nanti biasanya semut-semut itu memakan putik-putik sari itu sehingga tidak bisa menjadi buah. Biasanya seperti itu. Makanya kita harus tetap menggunakan pestisida. Sahabat juga bisa menggunakan pestisida yang aman atau pestisida yang
apa ya, organik lah ya, itu bisa pakai urin kelinci, tetapi saya tidak pernah pakai, memang saya selalu pakai kimia untuk pestisidanya ya. Di sini ada satu ya, di sini juga ada mulai muncul bunganya ya. Inilah bukti daripada bibit yang berkualitas, pengolahan lahan yang baik atau media tanam yang baik, dan kemudian perawatannya ya. Sahabat jangan kendur hati, jangan patah semangat ya, tetap terus bersemangat ya. Jadi sekali lagi semua itu berkesinambungan, berkelanjutan, dan saling terhubung antara satu hal dengan hal yang lainnya untuk menunjang suksesan dalam berkebun alpukat maupun dalam tabulapot alpukat gitu ya. Kurang jelas-jelasnya monggo silakan WA, tidak bermaksud apa-apa. Mari kita menjalin silaturahim untuk sama-sama berbagi pengetahuan yang sudah kita punya ya. Demikian apa yang bisa saya bagi sore hari ini, semoga bermanfaat. Semoga sahabat semua selalu dilimpah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.